Kabupaten Lombok Utara genap berusia 17 tahun. Dalam sidang paripurna istimewa DPD yang berlangsung kemarin, Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar dan Wakil Bupati Kusmalahadi Samsuri memaparkan secara gamblang capaian pembangunan yang telah diraih, sekaligus menyoroti berbagai tantangan ke depan. Sidang paripurna istimewa DPD Kabupaten Lombok Utara dipimpin langsung oleh Ketua DPD Agus Jasmani. Bupati Najmul Ahyar bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Samsuri berdiri di hadapan para wakil rakyat dan tamu undangan, termasuk anggota DPD Provinsi NTB serta jajaran Forkopimda. Dalam pengantarnya, Ketua DPD Agus Jasmani menegaskan Lombok Utara terus berbenah. Ia menyebut di usia ke-17 ini KLU telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi penting di Nusa Tenggara Barat. Meski demikian, Agus Jasmani mengingatkan masih banyak hal yang membutuhkan perhatian dan kerja keras bersama demi terwujudnya KLU yang bangkit, religius, inovatif, maju, dan sejahtera. Ia mengajak semua pihak bekerja ikhlas dan bersinergi tanpa terdeteksi politik. 2019, pasal 99 ayat 3 menegaskan bahwa rapat paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan. Oleh karenanya, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka pidato kepala daerah memperingati hari jadi Kabupaten Lombok Utara ke-17 tahun 2025. Hari Jumat 18 Juli 2025 bertepatan dengan 22 Muharram 1447 Hijriah, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para kepala bagian lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat pimpinan instansi vertikal Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara, untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Lombok Barat bagian utara menjadi Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perjuangan pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh sungguh-sungguh dengan saling bersinergi di antara unsur penyelenggara pemerintahan tanpa ada tendensi politik. Hadirin peserta paripurna Dewan yang terhormat, Bupati Najmul Ahyar dalam pidatonya menekankan HUT ke-17 ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum evaluasi dan titik tolak untuk melangkah lebih maju. Bupati Najmul Ahyar juga menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Samsuri. Ini saja. Tetapi insya Allah kami hadir di tengah-tengah seluruh masyarakat Lombok Utara yang memberikan amanah kepada kami. Karena bagaimanapun anggota DPRD adalah merupakan representasi perwakilan dari seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, dan dari seluruh masyarakat Lombok Utara itulah kami memegang amanah yang saat ini ada di pundak kami. Bapak Ibu yang kami untuk menghadirkan pemerintah yang responsif, transparan, dan pro rakyat. Sementara itu, Wakil Bupati Kusmalahadi merinci fokus 99 hari kerja pertama yang menyentuh persoalan mendasar masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemda KLU meluncurkan program gerakan Sapu Bersih Dropout atau SaberDO serta sosialisasi beasiswa LPDP. Ini sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah yang kini masih 6,4 tahun. Sebuah lahan seluas 15 hektar juga telah disiapkan untuk pembangunan perguruan tinggi di Desa Gumantar. Pada sektor kesehatan, percepatan penurunan stunting menunjukkan hasil signifikan.
turun menjadi 13,52%, salah satu terendah di Nusa Tenggara Barat. Sejak pemekaran tahun 2008, tingkat kemiskinan di KLU berhasil ditekan drastis, yaitu dari 43,12% menjadi 23,96%. Prestasi membanggakan lainnya yaitu KLU kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTB untuk ke-11 kalinya berturut-turut. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM KLU juga terus meningkat, yaitu mencapai 68,64%, menandakan akses masyarakat terhadap pembangunan yang semakin baik. Di bidang infrastruktur dan pelayanan publik, Pemda KLU tengah menginisiasi pembangunan Mall Pelayanan Publik atau MPP, Islamic Center, alun-alun KLU, Jalan Lingkar Utara, serta pelebaran akses menuju destinasi wisata unggulan. Dengan berbagai capaian dan tantangan ke depan, Lombok Utara di usia 17 tahun ini terus optimis untuk bangkit dan menjajarkan diri dengan daerah lain. Kita berharap berbagai program dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat terus membawa kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Lombok Utara mempesona, negeri elok bak permadani, tirok tata tuna, rakyat dan pemimpin berpadu satu, masa depan pastikan jaya. Terima puji syukur hanya padamu, Tuhan yang Maha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum kita memulai rapat paripurna istimewa kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan. Oleh karenanya, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka pidato kepala daerah memperingati hari jadi Kabupaten Lombok Utara ke-17 tahun 2025. Hari Jumat 18 Juli 2025 bertepatan dengan 22 Muharram 1447 Hijriah, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Saudara Sekda, para asisten, para staf ahli, para kepala UPD, dan para kepala bagian lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Yang terhormat pimpinan instansi vertikal Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat pengurus Asosiasi Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, yang kami cintai, rekan-rekan pers, singkatnya semua hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat, sebagai insan yang beriman, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menuntun, menyertai dan memberkati Kabupaten Lombok Utara sehingga dapat memasuki gerbang usia yang ke-17 tahun. Dan dengan perkenannya juga kita dapat hadir dan melaksanakan rapat paripurna istimewa serta dapat berkumpul bersama di tempat ini guna mengingat kembali hari bersejarah terbentuknya Kabupaten Lombok Utara, tepatnya tanggal 21 Juli 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat, seiring perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan yang maksimal, maka tercetuslah keinginan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Saya ulangi, maka tercetuslah keinginan masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Lombok Barat bagian utara menjadi Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perjuangan pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud dengan pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 17 tahun ini telah dimulai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam semua sektor yang berorientasi pada output dan hasil, dengan memperhatikan kearifan lokal daerah Kabupaten Lombok Utara, sehingga tidak terjadi ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan dalam suatu sistem dan kelembagaan pemerintah daerah yang baik, good governance, terutama dalam kualitas pembangunan sosial budaya yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Utara. Berangkat dari semua keterbatasannya, dan perlu kita ketahui bersama bahwa pada awal berdirinya Kabupaten Lombok Utara hanya memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 6,8 miliar, dan hari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan sampai di usianya yang ke-17 tahun ini pendapatan asli daerah Lombok Utara sebesar 301,4 miliar. Semua ini berkat kerja keras semua komponen penyelenggara pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Capaian dan prestasi tersebut tidak lantas membuat kita puas, karena masih banyak hal yang membutuhkan perhatian dan kerja keras kita bersama dalam rangka terwujudnya Lombok Utara bangkit, religius, inovatif, maju, dan berkelanjutan. Seperti peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana publik, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dan menjamin terciptanya ketertiban umum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, melalui sidang paripurna istimewa yang terhormat ini, kami mengajak kita semua melalui momentum Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara untuk bekerja secara ikhlas dan sungguh-sungguh dengan saling bersinergi di antara unsur penyelenggara pemerintahan tanpa ada tendensi politik. Hadirin peserta paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kami persilakan kepada pembawa acara untuk memandu acara berikutnya. Disilakan. Baik Bapak Ibu hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pidato Kepala Daerah dalam rangka memperingati Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara kami yang beragama Hindu, saya ucapkan Om Swastiastu. Kepada saudara-saudara kami yang beragama Buddha, kami ucapkan Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh wakil ketua serta anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara. Yang kita hormati Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran beliau-beliau. Ada wakil kita Bapak Haji Raden Nuna Abriyadi,
ada wakil kita Bapak Sudirsah Sujanto, dan ada wakil kita Ibu Hajah Rohani. Yang tiang hormati Saudara Tiang, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Bapak-bapak para anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Utara. Saya melihat ada Pak Dandim, atau yang mewakili, bukan mewakili, ada Pak Dandim, kemudian ada Pak Kapolres kita, ada Pak Danlanal, kemudian Danlanut, alhamdulillah, kemudian dari Kejaksaan, Pak, yang hadir, alhamdulillah wa syukurillah. Dan tentu orang-orang tua kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Lombok Utara yang hadir pada kesempatan ini, mungkin berada di ruangan yang di samping, kemudian juga Bapak Ibu, saudara-saudara kami, para pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sungguh tidak ada kata yang lebih indah, lebih agung kita ucapkan kecuali menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna memenuhi undangan Bapak Ibu yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara untuk kami menyampaikan pidato dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-17. Hadirnya kita semua dan khususnya kami berdua di tempat ini tidaklah terasa hanya sekedar hadir di ruangan ini saja, tetapi insya Allah kami hadir di tengah-tengah seluruh masyarakat Lombok Utara yang memberikan amanah kepada kami. Karena bagaimanapun anggota DPRD adalah merupakan representasi perwakilan dari seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, dan dari seluruh masyarakat Lombok Utara itulah kami memegang amanah yang saat ini ada di pundak kami. Bapak Ibu yang kami hormati, 21 Juli adalah merupakan momentum tentu untuk kita merefleksi diri. Kami yang diberikan amanah merefleksi diri kami, sejauh mana amanah itu telah kami lakukan dengan baik. Tentu Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan, tetapi insya Allah bersama seluruh eksekutif dan juga tentunya anggota legislatif yang terhormat dan seluruh masyarakat Lombok Utara, tidak sedikit hal-hal baik yang kita lakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Jika kita berbicara pada tanggal 21 Juli tahun 2025 ini, maka tentu tidak lepas ingatan kita dari 17 tahun yang lalu, bahkan 18, 19, 20 tahun yang lalu, ketika seluruh elemen masyarakat Lombok Utara bahu-membahu memperjuangkan, menginginkan peningkatan kesejahteraan mereka melalui pembentukan daerah otonomi baru yang bernama Kabupaten Lombok Utara. Tentu tidak sedikit tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang kita lalui pada saat itu. Namun alhamdulillah, berkat ketekunan seluruh tokoh-tokoh kita yang tergabung dalam tim pemekaran Kabupaten Lombok Utara, ketekunan adik-adik kita para mahasiswa, ketekunan para kepala desa kita, ketekunan anggota BPD kita se-Kabupaten Lombok Utara, dan tentu ketekunan masyarakat Lombok Utara yang terus-menerus mengiringi ikhtiar itu. 21 Juli adalah momentum di mana Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara untuk diberlakukan.
Itulah yang kemudian kita jadikan sebagai momentum untuk memperingati hari ulang tahun Lombok Utara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Lombok Utara yang berulang tahun ke-17 ini juga adalah momentum kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita karunia yang begitu indah, karunia yang terbaik bernama Kabupaten Lombok Utara ini. Maka sebagai hamba Allah yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tugas kita adalah menjaga Kabupaten Lombok Utara, membangun kebersamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada untuk kita bersama memajukan Kabupaten Lombok Utara ini. Kita ketahui bersama bahwa Lombok Utara ini alhamdulillah dihuni oleh sekian suku, sekian agama, kelompok, golongan, dan sebagainya. Tetapi perbedaan-perbedaan itu kita lebur, kita satukan, kita mengarah atau menuju pada satu titik, yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Ada warisan yang sangat berharga dari orang-orang tua kita, yaitu semangat mempolong merenten, yaitu secara bersama-sama mengedepankan persaudaraan, mengedepankan rasa memiliki terhadap kabupaten kita, mengedepankan semangat gotong royong kita untuk menjadikan Lombok Utara ini lebih baik, dan insya Allah terus lebih baik. Semangat optimisme kita muncul ketika tadi pimpinan Dewan kita menyampaikan bahwa 17 tahun yang lalu PAD kita hanya 6,8 miliar rupiah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan kerja keras yang luar biasa, kebersamaan yang dibangun antara DPRD dengan eksekutif dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, saat ini PAD kita melebihi angka 300 miliar rupiah. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kita sudah berjalan on the track istilah orang. Kita sudah berjalan mengawal Kabupaten Lombok Utara ini dengan sungguh-sungguh, sebab tidak mungkin hal ini akan dapat tercapai tanpa kesungguhan kita semua. Semua masyarakat Lombok Utara telah bergerak, para petani, para nelayan, para buruh tani, saudara-saudara kita di pasar-pasar, saudara-saudara kita di kebun, di sawah dan sebagainya. Insya Allah tidak ada yang tertinggal dengan semangat yang sama membangun Kabupaten Lombok Utara ini. Maka kami berdua ingin menjadikan momentum hari ulang tahun ini sebagai momentum kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang dengan dukungan yang tulus alhamdulillah kita bisa sampai pada titik ini. Adapun jika ada dinamika-dinamika, maka sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan doakan kami. Mudah-mudahan kebersamaan kami dalam mengawal amanah ini tetap terjaga. Tidak hanya sekedar 5 tahun, tetapi sampai akhir hayat kami nanti. Terima kasih seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Insya Allah selanjutnya nanti akan disampaikan juga pidato oleh Saudara Tiang, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Kami tampil berdua di hadapan Bapak sekalian sebagai wujud insya Allah kami akan terus menjaga kebersamaan ini dan mohon doa kepada seluruh masyarakat sekali lagi agar kita semua tetap membangun Lombok Utara ini dengan semangat mempolong merenten, kompak, utuh, bersatu. Terakhir sebelum Bapak Bupati menyampaikan, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Burung dara penuh warna, buah duren enak rasanya. Lombok Utara milik kita semua, maka dengan semangat mempolong merenten, mari kita jaga bersama. Yang kedua, huruf alif huruf pertama, dieja dulu baru dibaca.
Jika eksekutif dan legislatif tetap bersama-sama, insya Allah masyarakat Lombok Utara akan semakin sejahtera. Terima kasih. Saya minta Pak Wakil Bupati untuk melanjutkan. Beliau lebih hebat lagi pantunnya nanti insya Allah. Kalau Pak Bupati pidato tanpa teks, saya harus baca. Dan tidak ada pantun Pak Bupati. Pimpinan, anggota DPR dan hadirin sekalian yang saya hormati, di usia yang ke-17 tahun ini, Lombok Utara telah menunjukkan perjalanan pembangunan yang penuh dinamika, penuh tantangan dan capaian. Dalam kurun waktu awal masa kepemimpinan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kami berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, lebih transparan dan pro rakyat. Dalam 99 hari kerja pertama kami berfokus pada langkah cepat menyentuh persoalan mendasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan pelayanan publik. Kami juga terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, religius, dan berbudaya, serta meningkatkan kemandirian ekonomi berkelanjutan yang berbasis pariwisata, agraris, dan UMKM. Kemudian meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Kemudian meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berperspektif kebencanaan dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berperspektif kesetaraan gender. Untuk diketahui bersama, kami telah meluncurkan program Gerakan Sapu Bersih Dropout atau Saber DO dan sosialisasi beasiswa LPDP sebagai bagian dari strategi menekan angka putus sekolah dan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah yang saat ini baru mencapai 6,4 tahun. Selain itu, telah disiapkan lahan seluas 15 hektar untuk pembangunan perguruan tinggi di Desa Gumantar sebagai langkah besar dalam membangun SDM unggul di masa depan. Di bidang kesehatan, percepatan penurunan stunting menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu turun menjadi 13,52%, salah satu yang terendah di Nusa Tenggara Barat. Ini adalah salah satu hasil dari peluncuran Posyandu Stunting, program genting dan program genting, yaitu Gerakan Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Kami juga telah meresmikan pustu terintegrasi di Rempek Darussalam, pembangunan rumah sakit di Kecamatan Bayan, mini hospital di Gili Trawangan, serta rehabilitasi puskesmas di Gili Meno dan Gili Air sedang kami dorong sebagai bagian dari perluasan akses layanan kesehatan. Hadirin yang berbahagia, sejak pemekaran pada tahun 2008, Kabupaten Lombok Utara telah melalui berbagai tantangan. Tingkat kemiskinan kita yang dulu berada pada angka 43,12%, kini telah turun menjadi 23,96%, atau turun sebesar 19,16%. Penurunan ini tentu patut kita syukuri. Namun kita harus terus bekerja keras, berinovasi dan bersinergi agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih jauh. Dan untuk mengatasi angka kemiskinan tersebut, kami mendorong program penguatan ekonomi rakyat seperti pinjaman tanpa bunga untuk UMKM, penyerahan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan pusat ekonomi baru seperti Rest Area Teluk Nare dan Agrowisata Genggelang. Serta saat ini Lombok Utara juga telah mengadakan Car Free Day sebagai wadah promosi dan pemasaran
bagi para pelaku UMKM lokal. Pada bidang infrastruktur dan pelayanan publik, kami juga tengah menginisiasi pembangunan mall pelayanan publik sebagai pusat integrasi layanan masyarakat yang cepat dan efisien, disertai dengan pembangunan Islamic Center, alun-alun Lombok Utara, Jalan Lingkar Utara, dan pelebaran akses menuju destinasi wisata unggulan. Pembangunan infrastruktur ini juga diimbangi dengan program Jumat Bedah Rumah sebagai bentuk gotong royong untuk memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni. Kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama. Namun kami percaya dengan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi bersama dan kepercayaan masyarakat, Lombok Utara akan terus tumbuh menjadi kabupaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami menyampaikan aspirasi dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Lombok Utara, pemangku amanah pembangunan daerah yang telah berkontribusi bahu-membahu membangun daerah yang kita cintai ini, serta apresiasi yang tinggi kepada para pejuang maupun tokoh pendiri Lombok Utara. Berkat kiprah luhur mereka telah mengantarkan Lombok Utara menjadi daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apresiasi yang sama kepada pemangku pembangunan, kontributor, dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memeriahkan Sweet 17 Kabupaten Lombok Utara. Demikian yang dapat kami sampaikan pada peringatan Sweet 17 Lombok Utara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan keberkahan untuk kemajuan bumi Tio Tata Tuna yang sama-sama kita cintai ini. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dirgahayu, Kabupaten Lombok Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, pantun saya sudah wakili beliau tadi, alhamdulillah. Jadi terakhir sebagai wujud terima kasih kita, saya ingin mengajak kita semua menundukkan kepala berdoa untuk para pejuang pemekaran Kabupaten Lombok Utara yang masih hidup, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah meninggal dunia, di antaranya satu Bapak Haji Siradip RTBA, waktu itu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Pak Dr. Lombok Barat, Pak Dr. Haji Ridawan sebagai salah satu tim pengkaji, kemudian Pak Haji Anggang Aswadi almarhum, juga beliau sangat aktif ya di Komite Pemekaran Kabupaten. Juga salah seorang penasehat waktu itu, ya orang tua tiang Pak Haji Fuad Mukhtar. Kemudian juga beberapa ya yang mungkin, mohon maaf, saudara kami Bapak Algas ya Aludi AR yang alhamdulillah juga sangat aktif ya mengawal. Dan sekarang salah satu ya sekretaris siapa Pak Datur Rahdin ya sedang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketua pada saat itu tentu Bapak Haji Johan Samsu SH, mudah-mudahan juga tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tentu yang lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, seluruhnya kita doakan. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan abudunya. Terakhir kepada kawan-kawan Porkopimda juga kami menyampaikan ucapan terima kasih yang terus membersamai ya dalam melaksanakan amanah ya mengelola kabupaten ini, baik dari Kejaksaan, dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanal dan Lanut, kemudian Kementerian Agama ya Kabupaten Lombok Utara. Ya mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, untuk berkahnya acara paripurna istimewa ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, menenangkan hati dan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon izin untuk memimpin secara muslim dan yang lainnya menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan kama tuhibbu rabbuna wa tarda. Hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang bersejarah ini, saat ini kami melakukan rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Lombok Utara. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, taufik dan karunia-Mu yang terus mengiringi perjalanan pembangunan daerah kami. Ya Allah, berkahilah Kabupaten Lombok Utara agar senantiasa aman, damai dan sejahtera. Kuatkan tekad dan semangat kami untuk terus membangun daerah ini menjadi lebih baik, berdaya saing dan bermartabat di bawah lindungan dan petunjuk-Mu. Anugerahkanlah kepada para pemimpin, anggota DPRD dan seluruh aparatur pemerintahan kebijaksanaan, keikhlasan dan integritas dalam menjalankan amanah rakyat. Jauhkan kami dari sifat memendingkan diri dan tanamkan jiwa pengabdian yang tulus demi kepentingan masyarakat luas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, satukan hati dan langkah kami dalam kebersamaan dan persaudaraan.